Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Firdaus dan selamat sore juga Bu Zulfa. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 1 izin untuk memaparkan materi terkait konsep manusia sebagai makhluk bertuhan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota masing-masing dari kelompok kami. Yang pertama ada saya, Viga Dirana dari S1 Pendidikan Bisnis. Oke, selanjutnya ada saya. Perkenalkan, nama saya Raditya Iva, saya dari Prodi Bimbingan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Sheila Ardelia dari Prodi Bisnis Digital. Saya Intan Septiana Ramadan dari Prodi S1 Manajemen. Saya Anggita Rahman dari program studi S1 Bisnis Digital. Baik, di sini terdapat 11 poin untuk materi konsep manusia sebagai makhluk bertuhan. Nah, yang pertama itu ada pendahuluan. Sebelum masuk ke materi intinya, izinkan saya untuk menjelaskan pemahaman dasar yang perlu kita ketahui. Yang pertama, manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang satu-satunya diberikan akal agar dapat membedakan hal yang benar dan hal yang salah, serta dapat mengambil keputusan dalam hidupnya. Selanjutnya, yang kedua, dengan memiliki akal inilah manusia dikategorikan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kedudukan di atas makhluk lainnya seperti hewan dan juga tumbuhan. Dan yang ketiga, setiap manusia pada dasarnya merupakan makhluk yang berfitrah dan beragama. Pernyataan tersebut merupakan perkataan langsung dari Rasulullah SAW dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan bahwa tidak ada satupun anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah. Nah, terus apabila ada pertanyaan, kenapa banyak orang-orang sekarang yang tidak percaya Tuhan atau tidak menyembah yang semestinya? Nah, itu baik lagi teman-teman, itu pure kesalahan dari didikan orang tua itu sendiri dan bukan kesalahan dari Tuhan itu. Nah, kenapa bisa salah orang tuanya? Mungkin karena orang tuanya tidak menanamkan nilai agama semasa kecil atau malah mengabaikannya. Nah, setelah mengerti pemahaman dasar yang tadi saya sampaikan, selanjutnya mari kita masuk ke inti materinya, yaitu karakteristik manusia sebagai makhluk bertuhan. Di poin pertama itu ada mengakui kebesaran dan keagungan Tuhan. Nah, sebagai manusia memiliki jiwa bertuhan, pasti akan mengakui keberadaan Tuhan dan juga percaya akan kebesaran dan kekuasaannya. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu dengan beribadah, yaitu kalau umat muslim ada sholat, puasa, beramal, berdoa, membaca kitab suci, serta menjalankan kewajiban-kewajiban yang semestinya dan menjauhi segala larangannya. Nah, yang kedua itu mempercayai bahwa dunia serta isinya merupakan ciptaan Tuhan. Seperti yang kita tahu bahwa alam yang bisa kita gunakan seperti sinar matahari, air, oksigen, ataupun udara segar mungkin tidak muncul secara kebetulan. Pasti ada yang menciptakannya. Nah, kita wajib meyakini bahwa itu semua merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kita harus bertanggung jawab apa yang telah diberikan. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita dimulai dengan hal kecil dulu, kita menjaga lingkungan sekitar dan juga jangan merusak alam. Oke, selanjutnya manusia memiliki keterbatasan yang kadang sukar dijelaskan. Nah, walaupun manusia disebut makhluk yang paling sempurna, tetap saja tentu terkadang pasti mempunyai sisi kekurangan dan sisi lemahnya. Karena manusia juga ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu pasti yang sempurna secara mutlak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kita harus selalu rendah hati, selalu menolong dan bersyukur atas apa yang telah diberikan. Nah, poin terakhir ada manusia dianugerahi akal dan budi yang dapat dikembangkan secara maksimal. Seperti yang ada di pendahuluan, manusia diberi akal agar dapat membedakan hal yang benar dan hal yang salah. Selain itu, agar dapat menalar sesuatu dan juga berpikir secara logis atas hal apa yang telah dilakukan. Nah, itu juga berfungsi untuk membuktikan tanda adanya keberadaan Tuhan dengan menggunakan akal tersebut, akal, budi, dan juga perasaan mereka. Selanjutnya ada implikasi kebertuhanan terhadap sikap pribadi dan sosial. Nah, karena manusia merupakan makhluk sosial, tentu manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain di kehidupannya. Ada beberapa sikap pribadi agar dapat menjaga hubungan dengan baik, yaitu yang pertama ada toleransi. Nah, saya ambil contoh itu di Indonesia kan punya 6 agama atau 6 keyakinan. Nah, kita harus selalu menghormati keputusan
atas pemilihan keyakinan tersebut karena setiap orang mempunyai hak masing-masing untuk memilih agamanya. Nah, yang kedua ada anti diskriminasi, di mana manusia harus bersikap adil dan berteman dengan agama apapun selagi tidak membawa pengaruh buruk terhadap manusia tersebut. Nah, yang ketiga itu ada hidup humanisme, yaitu tetap berpegang teguh rasa peri kemanusiaan walaupun ada perbedaan keyakinan. Nah, yang keempat memiliki sifat jujur dan bertanggung jawab. Nah, kalau yang ini mungkin saya tidak perlu menjelaskan lagi kenapa kita harus mempunyai sikap jujur dan bertanggung jawab. Tapi yang harus di-note adalah bahwa Tuhan selalu mencatat amal baik dan buruk manusia serta meminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan semasa hidupnya. Nah, setelah itu nanti sikap-sikap itulah yang nantinya memberikan dampak positif terhadap manusia itu sendiri, yaitu terciptanya harmoni sosial, terciptanya kerukunan, dan juga keadilan bagi semua kalangan. Yang dimana sebagai makhluk yang bertuhan, manusia tentunya mengaplikasikan nilai-nilai kebaikan sesuai dengan kaidah moral atau disebut sebagai kepribadian yang mulia. Karena bagaimanapun juga manusia itu diciptakan dari Allah Subhanahu wa taala dan hidup untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentunya manusia itu harus menerapkan nilai-nilai kepribadian yang mulia sesuai dengan kaidah moral dalam kehidupan sehari-harinya. Karena untuk membentuk kepribadian yang mulia dalam kehidupan adalah aset berharga yang seharusnya diterapkan dalam hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kepribadian manusia yang baik dapat dilihat dari penampilannya, perkataannya, dan tingkah lakunya. Selanjutnya itu ada fondasi dan proses, yang dimana penanaman keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tergandung dalam surat Ali Imran ayat 139, yang dimana isinya itu tentang membutuhkan waktu, niat, usaha gigi, dan istiqomah untuk membentuk suatu kepribadian yang mulia sesuai dengan kaidah moral. Selanjutnya itu ada langkah-langkah untuk kita itu membentuk kepribadian yang mulia. Yang pertama itu ada membaca Al-Quran, memperdalam ilmu agama, sholat 5 waktu dengan tepat waktu, bersyukur dan sabar, bertata krama yang baik, menjaga penampilan, perkataan, dan tingkah laku. Nah, 5 langkah itulah yang sebaiknya kita lakukan agar kita itu bisa membentuk pribadi yang mulia sesuai dengan kaidah moral. Oke, selanjutnya itu ada interpretasi kebertuhanan antroposentris, yang dimana artinya itu dalam hal ini Tuhan dipahami dari sudut pandang manusia. Tuhan dipahami dari kebutuhan-kebutuhan manusia itu sendiri, yang dimana tantangan di era modern ini menurut Hadi Hadianto tahun 2020 yaitu mengutamakan aspek fisik material, spiritualis makin tersingkirkan, budaya materialistis, hedonis, konsumtif, individualisme itu semakin marak. Yang dimana tantangan-tantangan inilah yang harus diselesaikan di era modern ini agar tidak terjadinya interpretasi kebertuhanan antroposentris, yang dimana Tuhan itu dipahami dari perspektif manusia itu sendiri. Tantangan-tantangan ini memiliki dampak negatif, yaitu kehilangan ketenangan, kedamaian makna hidup, yang dimana menjadikan manusia itu hilang arah dalam hidup ini, yang dimana seharusnya manusia itu hidup untuk beribadah, untuk hidup untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu hilang maknanya ketika manusia itu tidak menghadapi tantangan di era modern seperti ini. Nah, solusinya itu yang pertama itu kita harus kembali kepada hakikat sebagai makhluk bertuhan dengan kesadaran spiritual. Kita harus kembali ke jalan yang benar, kita harus kembali ke ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kita harus kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut ke bagian konsep diri manusia Islami. Sebenarnya dalam Islam manusia itu punya kedudukan yang istimewa. Nah, ada 6 konsep utama yang menjelaskan tentang diri manusia. Pertama, manusia itu sebagai hamba Allah. Jadi tujuan utama kita itu ibadah sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 5. Bukan cuma sholat sama puasa, tapi semua aktivitas yang kita niatkan karena Allah itu juga dihitung ibadah. Kedua, manusia disebut Al-Nas. Di Quran Surah An-Nisa ayat 1 dan Al-Hujurat ayat 13 dijelasin kalau misalkan manusia itu adalah makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendirian, pasti butuh orang lain dan harus menjaga hubungan baik dengan orang lain. Ketiga, kita sebagai Bani Adam. Di Quran Surah Al-A'raf ayat 26-27 dijelasin kalau misalkan semua manusia itu berasal dari Nabi Adam dan Allah udah muliain keturunannya. Jadi pada dasarnya semua manusia itu adalah sama. Keempat, manusia disebut al-insan. Maksudnya di sini kita ini adalah makhluk berakal. Kita bisa mikir, bisa nimbang baik dan buruk, dan bisa berkembang lewat ilmu pengetahuan.
Kelima, manusia sebagai al-bashar. Artinya ya manusia juga punya sisi biologis kayak makan, minum, sakit, sehat, sampai akhirnya meninggal. Bedanya manusia punya akal dan harus bertanggung jawab sama amal perbuatannya. Dan yang terakhir itu adalah manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Nah, di Quran surah Syad ayat 26 dijelasin kalau misalkan manusia itu dikasih tugas buat jadi pemimpin dan penjaga bumi. Jadi kita bukan cuma nikmatin, tapi juga mempunyai kewajiban buat menjaga dan menghidupkan alam. Kesimpulannya, manusia itu punya dua peran penting. Pertama, hubungan vertikal sama Allah sebagai hamba. Kedua, hubungan horizontal sesama manusia dan alam sebagai khalifah. Next, kita lanjut ke bagian tugas dan peran manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Menurut Sayyid Pudin Aman, kalau manusia udah punya kesadaran spiritual, dia bakal ngerasain banyak banget hal positif. Mulai dari merasa lebih dekat sama Allah, ibadah jadi lebih nikmat, dan bisa hidup selaras dengan alam. Terus peduli sama orang lain, dan juga punya integritas yang tinggi. Nah, dari sini itu muncul dua peran utama manusia. Pertama, sebagai hamba Allah. Di Quran surah Az-Zariyat ayat 5-6 nih, Allah tegaskan kalau misalkan tujuan penciptaan manusia itu adalah untuk ibadah. Jadi bukan cuma ibadah wajib aja, tapi segala aktivitas yang diniatkan karena Allah itu juga sebagai bentuk penghambaan. Kedua, sebagai khalifah Allah. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 30, Allah tuh ngejelasin kalau misalkan Allah tuh bilang kalau misalkan manusia itu ditugasin buat ngelola bumi. Jadi kita tuh harus bisa jadi pemimpin yang menjaga keadilan, mengelola sumber daya, dan pastinya melestarikan alam biar generasi berikutnya itu juga bisa menikmati. Intinya manusia itu harus seimbang. Satu sisi kita ibadah sama Allah, di sisi yang lain kita juga harus bertanggung jawab sama sesama manusia dan lingkungan. Jadi peran hamba dan khalifah ini nggak boleh dipisahkan gitu. Selanjutnya ada karakter positif dalam pengembangan diri sesuai profesi. Karakter atau character dalam bahasa Inggris secara etimologi berasal dari kata bahasa Yunani yaitu karasin yang berarti mengukir, melukis, memahatkan, atau menggoreskan. Dapat disimpulkan bahwa karakter adalah kepribadian atau akhlak yang mengacu pada ciri, karakteristik, atau sifat khas yang menggambarkan diri seseorang. Menurut Andi Hadianto 2020, orang yang beriman atau bertuhan adalah orang yang berkarakter. Beriman kepada Allah menandakan orang tersebut memiliki karakter bertuhan. Dalam bahasa agama, karakter identik dengan akhlak, moral, dan etika. Orang yang memiliki karakter bertuhan adalah seseorang yang meyakini Tuhan sebagai suatu sumber kebenaran dan kebajikan, mengidentikan dirinya dengan meniru akhlak yang Tuhan miliki dalam bersikap dan berperilaku, serta memiliki komitmen kepada nilai-nilai tersebut. Dampak dari karakter positif ada profesional, berintegritas, produktif, bermanfaat, dan bernilai ibadah. 5 karakter positif. Yang pertama ada kesadaran dan ilmu. Berdasarkan surat Al-Isra ayat 36, setiap tindakan harus dengan ilmu dan kesadaran. Contohnya adalah menyebarkan informasi bohong atau hoax. Yang kedua adalah keahlian. Nabi SAW bersabda, jika urusan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Yang artinya setiap pekerjaan atau tanggung jawab harus diberikan kepada orang yang memiliki ilmu, kemampuan, dan keahlian di bidang tersebut. Jika tidak, hasilnya akan merugikan banyak orang. Contohnya adalah jika ada seseorang yang sakit, maka harus dibawa ke dokter. Jika dibawa bukan ke dokter ataupun ke orang yang tidak paham medis, maka dapat memperparah penyakit tersebut. 3. Mutu dan hasil baik. Amal soleh bukan hanya ibadah ritual, tapi juga kerja yang berkualitas, dilakukan dengan sungguh-sungguh tidak asal-asalan. Jika hasilnya baik, maka bermanfaat bagi manusia dan bernilai ibadah. Contohnya adalah tukang membuat kursi dengan rapi dan sangat kuat. Kursi itu nyaman dipakai untuk orang banyak dan pekerjaannya bernilai ibadah karena dilakukan dengan jujur. Poin keempat adalah tanggung jawab dan amanah. Setiap pekerjaan adalah titipan yang selalu diawasi oleh Allah, Rasul, dan masyarakat. Karena itu, seorang profesional harus jujur, disiplin, dan dapat dipercaya, agar hasil kerjanya membawa kebaikan dan tidak merugikan orang lain.
Yang kelima adalah etos kerja tinggi. Bekerja bukan hanya mencari hasil dunia, tapi juga bekal untuk di akhirat. Jika dikerjakan dengan cara yang benar, jujur dan ikhlas, maka pekerjaan tersebut bisa bernilai ibadah. Contohnya adalah seorang guru mengajar dengan sabar dan tulus. Selain memberi ilmu kepada murid-muridnya, ia juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Landasan ini didapat dari surat Al-Baqarah ayat 177. Materi selanjutnya yaitu tugas dan kewajiban manusia terhadap alam semesta. Pada dasarnya manusia diberikan akal untuk berpikir, sehingga manusia dapat menjaga, mengelola, dan merawat alam. Terdapat 3 dalil Al-Quran yang berisi tentang alam semesta. Yang pertama ada surat Ibrahim ayat 32, berisi tentang alam anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua surat Ar-Rum ayat 41 yang berisi tentang kerusakan alam karena ulah manusia. Yang ketiga surat Ar-Rum ayat 48 yang berisi tentang air, angin, kenikmatan untuk kehidupan. Jadi manusia bukan hanya bekerja untuk diri sendiri, tetapi juga punya tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk dijaga. Selanjutnya ada implementasi konkret dari tugas dan kewajiban manusia terhadap alam semesta. Yang pertama, hemat air atau menggunakan air secukupnya dan tidak berlebihan. Yang kedua, menjaga kebersihan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, mengelola sumber daya alam dengan bijak dan tidak merusak lingkungan. Selanjutnya, J. Prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan alam semesta. Prinsip tersebut terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kesadaran kepemilikan, yaitu manusia harus menyadari bahwa alam semesta dan isinya adalah ciptaan dan milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada ketergantungan bersama manusia, hewan dan juga tumbuhan yang saling bergantung. Maka dari itu, harus menyayangi dan menjaga demi keberlangsungan hidup bersama. Yang ketiga, ada larangan berlebihan, yang dimana kita tidak boleh boros dalam menggunakan sumber daya alam. Yang terakhir ada pengelolaan bijaksana, yaitu sebagaimana kita bertanggung jawab agar alam bertahan baik untuk generasi mendatang. Tujuan dari 4 prinsip tersebut adalah kita harus memiliki rasa tanggung jawab dan kebersamaan dalam menjaga alam, dan juga untuk keberlangsungan hidup bersama. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari konsep manusia sebagai makhluk bertuhan, yang pertama ada hakikat manusia. Manusia adalah makhluk berakal yang dapat membedakan baik dan juga buruk. Manusia dilahirkan dengan fitrah atau kesucian bertuhan dan diberi anugerah keyakinan terhadap Tuhan. Yang kedua ada peran ganda. Hamba Allah adalah orang yang beribadah dengan tulus, sedangkan khalifah bumi adalah manusia yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memakmurkan bumi serta isinya. Yang ketiga ada integritas 3 dimensi. Yang pertama ada spiritual, yaitu hubungan dengan Allah seperti ibadah. Yang kedua ada moral, karakter mulia dalam profesi. Yang ketiga ada ekologi, yaitu kepedulian terhadap alam. Yang terakhir ada pilihan. Berpegang teguh pada fitrah atau tidak, kembali lagi pada realisasi masing-masing dalam kehidupan. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Semoga informasi yang dapat kami sampaikan dapat memberikan manfaat. Kami terbuka untuk pertanyaan dan juga masukan. Terima kasih atas perhatian Bapak Firdauswati PhD dan juga teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.